Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep routing. Sebelumnya, materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian routing, algoritma routing, tujuan algoritma routing, jenis konfigurasi routing, dan macam-macam routing. Pengertian dari routing itu sendiri adalah proses di mana suatu router memforward paket data dari satu network ke network yang lain. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh suatu paket. Nah, jadi routing ini adalah sebuah pengertian dari router itu sendiri, yaitu untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Selanjutnya, algoritma routing. Algoritma routing pada suatu jaringan adalah suatu mekanisme untuk menentukan rute yang harus dilalui oleh paket yang berasal dari suatu node sumber ke node tujuan pada jaringan tersebut. Nah, jadi algoritma routing ini dia akan memilih jalur yang terdekat dan yang hambatannya terkecil. Lalu paket data akan dikirimkan melalui jalur tersebut. Jika jalur tersebut dekat namun hambatannya besar, maka paket tersebut akan dikirimkan lewat jalur yang lain. Atau yang jauh, yang hambatannya lebih kecil. Jadi, rute yang dipilih routing adalah jalur yang terdekat dan hambatannya yang kecil. Selanjutnya, tujuan dari algoritma routing adalah memilih rute yang menghubungkan node awal dengan node akhir dengan total delay setiap paket paling minimal. Jadi maksudnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana paket yang dikirimkan melalui jalur terdekat dengan hambatan yang kecil sehingga mendapatkan delay yang terkecil. Selanjutnya, jenis konfigurasi routing. Jenis konfigurasi routing ada dua. Yang pertama, routing statis. Routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan rute-rute di routing tabel dari setiap router. Nah, jadi routing statis ini kita secara manual menginputkan alamat jaringan yang ingin kita routing atau yang ingin kita tuju secara manual, menambahkan di routing tabel atau di daftar alamat jaringan yang ingin kita tuju. Jadi jika terdapat jaringan atau alamat jaringan yang baru di router yang ingin kita routing, kita harus memasukkannya secara manual atau satu persatu alamat yang ingin kita tuju atau yang ingin kita routing. Selanjutnya yaitu routing dinamis. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan menemukan update routing tabel pada router. Dan ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default yang membedakan dalam hal proses-proses di CPU, router, dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Nah, jadi routing dinamis ini lebih mudah dari routing statis. Kenapa? Kalau routing statis kita memasukkannya secara manual. Jika terdapat alamat jaringan yang baru, jadi kita harus memasukkannya secara manual. Nah, jika di routing dinamis ini, kita secara otomatis menambahkan networknya atau alamat jaringan yang baru itu dengan otomatis. Sehingga kita tidak perlu untuk mengecek alamat yang ingin kita routing. Dia akan otomatis masuk ke dalam routing tabel. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam routing. Ini adalah macam-macam routing protokol dari routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, terus ada OSPF, Open Short Path First, ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar routing.